bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu. milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku,
yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Shalom. Saya percaya tentunya ada sukacita di dalam hati kita ketika datang ke rumah Tuhan. Ada amin? Amin. Saya percaya kita semua boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Meskipun ada dari kita atau dari keluarga kita yang mungkin mengalami tubuh yang kurang baik atau kurang sehat. Kita percaya Tuhan juga melawat, menyembuhkan mereka dimanapun mereka saat ini berada. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Nikmati Dia. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tuhan layak disembah. Mari dengan hati yang penuh syukur dan gentar kita menyembah Dia. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Pertolongan kepada kita
adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turun kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Saya percaya setiap kita siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Ada amin? Beribu lidah patutlah setiap lidah dan bibir kita kiranya kita pakai untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dalam hidupku. Oh, semua kau sanciptaan Tuhan begitu kuasa, sampai waktu long yakiwan tak. Pertolongan kita hanya di dalam Aku ya Tuhan mengangkat suaraku Tuhan ku sebar di dunia. sebar di dunia. Agungnya nama Tuhan kita. Nama Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Berkat kasih setiamu yang besar Tuhan. Pagi hari ini jemaatmu. Kami masuk ke dalam rumahmu ini Tuhan. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk kekuatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Untuk melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan buat kami untuk boleh bertemu dengan keluarga yang kami kasih. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bertemu dengan teman-teman di gereja, saudara-saudara kami di dalam iman. Kami bersyukur Tuhan untuk banyak hal yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya kalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bertahtalah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Khususnya di dalam ibadah ini Bapa. Kami tahu Engkau hadir di sini, duduk di samping kami, bersama dengan kami. Isi pikiran kami Tuhan, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang adil, dengan hal-hal yang mulia, dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang sedap untuk didengar dan dipikirkan. Sukacita yang daripada Tuhan, kiranya memenuhi setiap kami hari ini. Memampukan kami untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Dan mulut kami dipakai untuk bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Boleh lambaikan tangan? Boleh katakan kepada kiri kanan kita, siap dong memuji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh dengan syukur. Ayo mari sambil bertepuk tangan.
kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Kita baik. sebab Ia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Haleluya, Yesus. kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Haleluya, kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Kita naikkan ini dalam bahasa Mandarin. Haleluya. Mari dengan senyum. 一切歌颂赞美都归我主我的神， Haleluya. 你圣配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命。 Katakan haleluya. 哈利路亚， 赞美我们的主。Puji Tuhan. 赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚， 赞美我们的神。Puji Tuhan kita. 赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利。 Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yuk kita belajar ya. 一切歌颂赞美都归我主我的神，你圣配的歌声与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命。 Haleluya. 哈利路 Dan 亚。 Bapak Ibu angkat tangan kita. 赞美主。赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路 Puji 亚， nama Tuhan. 哈利 Haleluya. 路亚， Mari kita puji nama Tuhan. 赞美主。赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路 Haleluya. 亚， Haleluya. 哈利路 Sekali 亚。 lagi haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Ada sukacita ketika kita memuji nama Tuhan? Amin. Nah, yang tadinya sakit pinggang, hilang sakit pinggangnya. Betul ya? Yang tadi sakit giginya, sekarang bisa tersenyum. Amin. Coba lihat kiri kanan. Saya sukacita kita bisa memuji Tuhan bersama. Yuk, katakan pada kiri kanannya. Saya sukacita bisa memuji Tuhan bersama. Amin. Silakan. Kita akan mengakui pengakuan iman kita Bapak Ibu. Jadi kita tetap berdiri bersama dengan teman-teman kita. Satu gereja, satu iman. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pontius Pilatus, Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan kita akan mempersilakan anak-anak kita, teens, untuk bisa melanjutkan ibadah di lantai ketiga. Hari ini akan dilayani oleh Bapak lay speaker, Bapak Frankie Yusman. Selamat melayani dan selamat beribadah para teens. Semangat ya. Baik Bapak Ibu semua, saya percaya ketika kita datang ke rumah Tuhan, ada rasa syukur yang melimpah di dalam hati kita, amin. Amin. Oleh karena itu mari kita memberikan ungkapan rasa syukur kita juga lewat persembahan kita hari ini. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mempersiapkan, mari kita pegang, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau dengarkan satu bagian firman Tuhan. Masuk ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan berkatilah namanya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita. Tuhan, hati kami melimpah dengan rasa syukur ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah boleh kami nikmati. Untuk itu Tuhan kami mau mempersembahkan persembahan ini dibawa ke rumah Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan supaya berkat Tuhan semakin banyak buat kami. Karena kami tahu Tuhan kami tidak layak meminta lebih dari itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau menerima persembahan kami Bapa. Bahkan hidup kami, tubuh kami mau persembahkan untuk Tuhan pakai. Inilah rasa terima kasih kami, wujud terima kasih kami atas berkat yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Sekali lagi aku mau dariku. selalu bersyukur. Dengan iman kita katakan pujian ini. Mau selalu Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah takkan berubah. pernah Hati kami berubah. percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Ketika ada masalah, gunung beranjak, ketika kami
percaya kasih tak setiamu. pergi dariku. Yes. Mari kita yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu kita. Dia keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota Katakan ku mau perlindungan. bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Akan pernah takkan berubah. pernah berubah. Kami percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Ya, inilah iman sebab kami Tuhan. cintamu padaku Inilah iman kami takkan Tuhan. pernah Hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Gunung beranjak. gunung-gunung beranjak, Kasih setiamu. namun kasih setiamu tak pergi Kasih dari. setiamu tidak pergi dariku. Kasih setiamu Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis William. Hari ini mengangkat tema mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-13. Kita percaya banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, amin. Tapi kita percaya Tuhan, rancangan Tuhan tetap indah. Kita naikkan pujian ini bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti apa yang ku perlu. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Hanya yang kau perbuat di dalam hidup, Kita selami setiap kata dalam pujian ini. rancangan indah Dia tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan, terjadi. tetapi rancangan damai sejahtera boleh ada terus di dalam kita. Bapa yang mengerti Segala yang kita perlu, segala yang ku perlu. amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna, Yang nyata di dalam hidup kita. nyata dalam hidupku. Mari datang dan bersyukur di hadapan Dia. Ku bersyukur Bapa, Syukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Kami datang lagi Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati yang patah. Saat ini kami datang dengan beban yang berat. Saat ini kami datang dengan segala pergumulan. Tapi kami sadar kami harus banyak bersyukur kepadamu. Karena itulah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu hari ini memampukan kami. Tolong berbicaralah di tengah-tengah umat-Mu yang gelisah. Di tengah umat-Mu yang penuh pergumulan. Di tengah umat-Mu yang mencari suara-Mu ini Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Katakan dong samping kanan kirinya, saya mau belajar bersyukur hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu paling identik dengan dua hal. Yang pertama itu kasih. Dan yang kedua itu menyembah. Poin yang kedua ini ada hubungannya dengan rasa syukur. Orang tidak bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak bersyukur. Saudaraku, orang sulit sekali bisa menyembah Tuhan zaman sekarang ini karena dia merasa aku sudah punya semuanya. Aku sudah cukup, aku sudah mapan, aku bisa sendiri. Sehingga ada perasaan sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang sulit menyembah Tuhan ternyata adalah orang yang kurang bersyukur.
Hari ini kita pengen diubahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, saya pengen kita berandai-andai kembali Bapak Ibu. Kalau seandainya Tuhan kasih tahu, besok adalah hari terakhir dalam hidupmu. Dan kita dikasih kesempatan untuk tulis surat wasiat. Kira-kira isinya apa yang Bapak Ibu tulis? Apa yang Bapak Ibu tulis? Dari bapak-bapak lah dulu ya. Pak Edi nih, kalau seandainya disuruh tulis surat wasiat, Bapak mau tulis apa isinya Pak? Belum kepikiran Pak. Terlalu mendadak ya. Nggak siap Tuhan. Panjangin lagi deh. Dari ibu-ibu deh yang sebelah sini, Burut. Kalau seandainya disuruh Tuhan seperti mau tulis apa di surat wasiat ibu? Ya, buat keluarga ibu. Tetap beribadah ya. So simple. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa surat Filipi pasal keempat yang akan kita baca ini adalah surat wasiat yang disampaikan oleh Paulus kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, kepada pos PI yang dulu pernah dia buka. Kita akan baca bersama-sama surat wasiat ini. Saya mengajak kita berdiri sebagai wujud hormat kita kepada firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-14. Kita baca secara bergantian Filipi 4:14, Filipi 4:3-14. Kita baca bergantian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersyukur dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bersama-sama segala dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Sekali lagi ayat yang terakhir kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari tadi ketika Paulus menulis surat ini sama sekali tidak ada nada kesedihan, betul? Ini adalah satu surat yang sebenarnya menunjukkan bahwa sebentar lagi Paulus akan mengakhiri pelayanannya, akan mengakhiri perjalanan imannya, bahkan akan diakhiri hidupnya. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Paulus pada saat menulis surat ini, dia tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak orang zaman sekarang itu begitu mudah bersyukur ketika menemukan satu sukacita, satu keberuntungan. Paling mudah bersyukur biasanya tanggal berapa Bapak Ibu? Tahu ya? Ya beda-beda dikit lah tanggalnya. Tapi paling tidak awal bulan orang mudah sekali bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat, oh Tuhan, aku melihat ada sesuatu di sini. Aku percaya ini berasal dari Tuhan berkat-Mu dan aku bersyukur. Tapi syukur dan sukacita yang dimaksudkan dalam kitab Filipi ini bukanlah syukur atas materi. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Paulus mau bersyukur untuk materi, perhatikan, dia dalam keadaan kekurangan. Karena posisi Paulus saat itu adalah sedang berada dalam penjara. Dia sedang di penjara, tidak bisa mencari nafkah, pekerjaannya adalah tukang buat tenda, tidak bisa. Kesukaannya adalah memberitakan firman Tuhan, tapi tidak bisa juga. Semua yang dia suka tidak bisa dia lakukan, tapi dia katakan apa? Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali dikatakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa sukacita itu bisa muncul dan bisa hilang. Betul? Sukacita dan syukur itu bisa muncul, tapi dalam sekejap juga bisa hilang. Oleh karena itu Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa yang mendasarkan sukacita Paulus? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kenapa hubungan dekat dengan Tuhan itu bisa membuat kita bersukacita? Suami istri Bapak Ibu yang ada di pasangannya di sini pernah ribut di dalam rumah tangga lalu tiba-tiba ada saudara datang. Kita lagi gak enakan nih, udah 2 hari. Makan gak enak, tidur gak enak, ribut. Ngobrol juga enggak. Tapi kemudian tiba-tiba mendadak ada keluarga yang datang. Kira-kira Bapak Ibu mukanya tetap muram atau tiba-tiba jadi bersukacita? Mau gak mau nih masalah apapun yang ada di rumah dengan pasangan, karena ada orang dekat yang datang, saya akan bersukacita. Betul ya? Seperti itulah sukacitanya Paulus. Bukan karena materi tapi karena relasi. Dia punya masalah tapi karena dia sadar ada seseorang yang dekat dengan dia, yang menemani dia, itu yang membuat dia bersukacita. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Di penjara? Tidak, gak ada orang suka di penjara saudaraku. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Kekurangan. Siapa mau kekurangan? Kita berdoa tambah duit terus. Gak ada. Tapi yang membuat Paulus bersukacita adalah meskipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan dekat dengan dia. Ini janji Tuhan dalam kitab terakhir. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam kitab Matius Tuhan janjikan apa? Kamu akan kaya? No. Kamu akan bahagia? Tidak. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, endingnya apa kata kitab Matius? Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan inilah yang kita sebut dengan Immanuel. Inilah yang membuat kita bisa terus bersyukur dan bersukacita. Amin Bapak Ibu. Meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan ini. Perhatikan ini ibu-ibu. Ketika memberikan sesuatu, baiknya pemberian kita itu diketahui orang atau tidak. Ini orang Kristen rata-rata pasti begini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, apapun perbuatan baik yang engkau lakukan, sebaiknya diketahui oleh orang lain. Sebaiknya diketahui oleh orang lain. Kenapa?
Ini bukan bicara soal imbalan, ini bukan bicara soal kesombongan. Ini bicara bahwa hidupmu adalah Alkitab bagi orang lain. Sehingga kehidupanmu yang baik dan kebaikanmu itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Karena Tuhan sudah dekat. Jangan sembunyikan kebaikanmu. Jangan berikan dari belakang, berikan dari depan. Saudara, ini satu pengajaran yang berbeda dengan ajaran dunia ini. Alkitab mengajarkan kalau engkau mau berbuat baik, lakukanlah itu di depan orang. Sehingga orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tentu berbeda sekali dengan apa yang dunia ini ajarkan. Kalau dunia ini ajarkan kalau kamu berbuat baik, jangan diketahui oleh orang. Tapi Alkitab katakan apa? No, justru hidupmu adalah kitab suci yang terbuka. Itu kenapa Paulus dalam suratnya yang terakhir ini mengatakan, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya dan tunjukkanlah itu. Matius mengatakan, kalau kamu punya lampu, jangan kasih lampumu itu di bawah gantang. Tapi harus di kaki dian dan diangkat ke atas. Kalau kamu punya kebaikan, lakukanlah kebaikanmu itu sehingga orang bisa melihatnya. Dan mengatakan orang Kristen itu baik. Yesusnya orang Kristen itu luar biasa. Jangan simpan kebaikanmu saudaraku. Ingat firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, kata-kata ini kira-kira mengembirakan atau menakutkan ini? Tuhan sudah dekat. Paulus mengatakan ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah dekat. Kok belum nyampe-nyampe sampai sekarang? Dalam Alkitab, Tuhan sudah dekat itu bermakna dua hal. Yang pertama, akan terjadi kiamat karena Tuhan mau datang. Yang kedua, kita yang akan mendatangi Tuhan karena sudah selesai usia kita. 2 hari yang lalu, salah satu kenalan saya, pihak keluarga jauh dari istri saya itu meninggal dunia. Bapak Ibu tahu apa yang bikin kaget? Yang bikin kaget adalah usianya masih muda, kondisi fisiknya sehat, tidak ada penyakit. Inilah yang disebut dengan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat bukan berarti tiba-tiba terjadi kiamat, tapi bisa jadi kita yang mendatangi Tuhan terlebih dahulu. Karena masa dan waktu itu tidak menunggu. Orang meninggal tidak menunggu tua, saudara. Oleh karena itu jangan tunda kebaikan hatimu. Tuhan sudah dekat. Kita baca ayat 6 bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ibu-ibu kalau pengen sesuatu biasanya lakukan apa? Kalau pengen punya keinginan pengen sesuatu biasanya lakukan apa? Ngadu ke suami? Berpikir kayak mana caranya bisa dapat? Alkitab mengajarkan kalau kau punya keinginan, berhenti mengeluh. Perhatikan ini. Kalau engkau punya keinginan, berhenti mengeluh. Ada banyak pasal, ada banyak cerita, ada banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa mengeluh hanya mendatangkan malapetaka. Jadi saya mau katakan kepada kita semua hari ini, stop mengeluh. Katakan kepada dirimu, stop mengeluh. Stop mengeluh. Berhenti mengeluh. Kenapa? Karena saudara, akar dari banyak masalah yang dihadapi bangsa Israel adalah bersungut-sungut alias mengeluh. Sudah ada makanan, sudah ada mana, sudah ada burung puyuh. Mereka katakan enggak Musa, kayaknya lebih enak yang di Mesir. Yang di Mesir itu dagingnya besar, ya burung puyuh kurus begini. Lebih baik kami balik aja ke Mesir. Jalan lagi di Masa dan di Meriba. Mereka katakan apa?
Nggak enak airnya Musa, airnya pahit. Haus mereka sedikit, padahal di depan sini sudah ada tanah Kanaan. Mereka katakan, Musa lebih bagus kami pulang deh. Tahu Bapak Ibu, sebenarnya jarak antara Mesir dan Kanaan itu bisa ditempuh dalam 3-4 bulan. Perhatikan ini. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa, sebenarnya jarak perjalanan itu hanya sekitar 3-4 bulan. Dari Mesir dipimpinlah bangsa yang besar itu. Ini Kanaan. 3 bulan sampai sebenarnya. Tapi terjadi sesuatu di sini. Di Masa dan di Meriba, bangsa yang besar itu mengatakan, enggak deh Musa, kami takut masuk ke sini. Orangnya gede-gede banget, parah. Kami pengen pulang aja. Perhatikan saudaraku, mereka melakukan dosa? Tidak. Mereka saling membunuh? Tidak. Mereka mencuri? Tidak. Mereka hanya mengeluh. Lalu Tuhan katakan apa? Orang yang mengeluh ini tidak percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang banyak mengeluh itu adalah orang yang tidak percaya kuasa Tuhan. Seorang pujangga mengatakan, bagaimana caranya menghina Tuhan? Apakah dengan Alkitab kita buang lalu kita injak-injak? No, itu tidak menghina Tuhan. Saudaraku, apakah dengan salib kita turunkan lalu kita patahkan itu menghina Tuhan? No, itu tidak menghina Tuhan. Apakah gambar Yesus dicoret-coret atau dibakar itu menghina Tuhan? Itu tidak menghina Tuhan. Engkau khawatir tidak bisa makan hari ini, itu sudah menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, saudara, akan Dia cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu kita tidak percaya. Itu adalah satu penghinaan besar kepada Tuhan. So, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, stop mengeluh dan mulai bersyukur. Katakan samping kanan kirinya, saya mau berhenti mengeluh deh hari ini. Dalam ayat yang ke-10, 9, Paulus katakan seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Kemarin kami P2MI, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami debat, kami sharing seru sekali. Kami saling berdiskusi, kira-kira warisan apa yang mau kami sampaikan kepada anak-anak kami. Dan endingnya kami sepakat setelah berdebat bahwa warisan yang ingin kami sampaikan adalah integritas hidup. Kenapa? Karena zaman sekarang bapak-bapak terkhusus. Saya mau hari ini sampaikan ini bukan karena saya benci bapak-bapak, karena saya juga bapak. Bapak-bapak itu banyak terkhusus. Mengajarkan yang baik kepada anak ketika dia sendiri tidak mampu melakukan yang baik. Saya temukan berapa kali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di tempat saya yang lama, pagi-pagi dia bangunkan anaknya, ayo bangun sekolah minggu. Bu bangun bu, ayo mau ibadah ini. Anaknya disiapkan, istrinya disiapkan, mereka ibadah, lalu suaminya ngangon sapi. Lewat depan gereja. Salahkah menyuruh anak-anak sekolah minggu? Tidak. Salahkah mengingatkan istri untuk beribadah? Tidak. Kekurangannya adalah kita belum menjadi teladan. Ada juga bapak-bapak, saya mau katakan sekali lagi, bapak-bapak hari ini banyak. Nak, kalau bisa kamu jangan ngerokok ya. Jangan kayak bapak. Saudaraku, inikah integritas itu? Tapi Paulus katakan dengan nada yang tegas, apa yang kamu lihat padaku, lakukan itu.
Itu kenapa saya sebagai seorang bapak selalu berusaha. Apa yang saya lakukan itu yang saya ajarkan. Saudara, kata-kata tanpa perbuatan mustahil terjadi. Karena perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sehingga Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, berapa kali bersukacita, bersyukur, bersukacita, bersyukur. Padahal Paulus sudah mau mati di sini. Dia sudah dipenjara dan akan dieksekusi. Bersukacita, bersyukur. Kenapa? Ini yang membuat Paulus bersukacita. Echaren en kirio megalos. Karena aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita bukan karena materi yang kudapatkan. Aku bersukacita bukan karena penampakan dari luar. Aku bersukacita bukan karena terjadi sesuatu di luar. Apa itu di luar? Keadaan sedang baik. Apa itu di luar? Pasanganku sedang baik. Apa itu di luar? Aku sedang sehat. Apa itu di luar? Pekerjaanku sedang lancar. Itu semua di luar. Tapi Paulus mengatakan bukan sukacita seperti itu. Tapi sukacita yang ada di dalam sini yang tidak akan direnggut. Meskipun aku tidak baik-baik saja. Perhatikan Bapak Ibu. Paulus sedang dipenjara dan dia bisa bersukacita. Paulus tidak bebas bergerak tapi dia bisa bersukacita. Hari ini apa yang menjadi penjara dalam hidupmu? Yang membuat engkau tidak bersukacita? Adakah Bapak Ibu yang hari ini terpenjara dalam kakinya? Kaki saya sakit Pak. Contoh kalau kaki saya ini, aduh gak bisa ini. Kaki saya ini membuat saya gak bisa beribadah kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang merasa saat ini pinggangnya menjadi penjara bagi dia? Membuat dia tidak bisa bersukacita. Adakah hari ini pikiran kita yang menjadi penjara bagi kita? Yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Mungkin tangan kita atau mata kita yang menjadi penjara bagi kita. Membuat sulit sekali untuk bersukacita. Saya mau katakan hari ini pindahkan kompasmu. Jangan lihat penyakitmu. Tapi bersukacita dalam Tuhan. Echaren en kirio megalos. Itulah sukacita yang besar. Saudara, sukacita yang besar ini tidak bisa diganggu meskipun tubuhmu tidak sembuh. Sukacita yang besar ini tidak bisa dirampas meskipun keluargamu belum pulih. Inilah sukacita yang sebenarnya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi ini luar biasa. Luar biasa sekali. Ketika Paulus di penjara, hamba Tuhannya sedang kesusahan, mereka kirim uang untuk Paulus. Padahal mereka sendiri sebenarnya bukan jemaat kaya. Jemaat Filipi ini bukan jemaat yang besar. Berbeda dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang gede. Jemaat yang di pelabuhan, banyak orang kaya di situ. Tapi Filipi bukan. Ini cuma pos PI. Tapi ketika Paulus sedang di penjara, mereka support Paulus. Mereka sampaikan kebutuhannya. Bahkan ketika jemaat di Yerusalem sedang kesusahan, ada gereja lain yang membutuhkan. Mereka juga kirim apa yang mereka punya. Inilah yang membuat seorang hamba Tuhan bersukacita. Kenapa? Karena jemaatnya mau memberi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, tidak ada sukacita yang lebih besar selain jemaat yang mau memberi untuk kemuliaan Tuhan. Kurang apa lagi sukacita Paulus? Saudaraku, Tuhan bersama dengan dia, jemaat yang dia didik dewasa secara rohani dan mau memberi dan berbagi kepada gereja-gereja lain. Itulah kenapa dikatakan oleh Paulus, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri.
menjadi refleksi bagi kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk orang-orang, untuk pribadi, untuk saya yang suka mengeluh dan kurang bersyukur. Mari kita refleksikan kira-kira siapakah orang yang perlu saya syukuri keberadaannya saat ini. Saya pernah melihat satu buah video dalam acara ibadah penghiburan. Seorang istri bersama dengan 3 orang putrinya, orang India, dan kemudian di sampingnya ada peti suaminya. Dia katakan seperti ini, suami saya ini orangnya pemalas. Dia terlalu gemuk. Habis kerja itu malas sekali olahraga. Sehingga badannya gemuk. Setiap kali saya mau tidur, saya selalu mendengarkan suara motor. Setiap kali saya mau tidur, saya selalu mendengarkan suara dia mendengkur seperti orang sedang manasi motor. Tapi sekarang, suara itu yang saya rindukan. Ketika dia sudah terbaring di sini, saya tidak bisa mendengarkan suara dengkuran itu lagi. Ada masanya saudaraku, orang-orang yang kita kasihi tidak akan ada lagi di sebelah kita. Orang-orang yang menjengkelkan itu, yang kau sebut dengan suami yang tidak mendengarkan itu, ada masanya mereka akan meninggalkan kita. Ada masanya ketika rumah yang dulunya berantakan karena anak kecil yang lari kanan kiri sudah dibersihkan, dipel, kotor lagi. Dibersihkan dan dipel, kotor lagi. Lalu kemudian mereka beranjak remaja dan dewasa. Kita merindukan lagi rumah yang kotor dan anak-anak yang lari-lari itu. Ada masanya saudaraku, anakmu yang sakit-sakitan, yang banyak permintaan, lalu kemudian dia tumbuh dewasa, mandiri dan tidak membutuhkan kita lagi. Lalu kita bertanya, kamu butuh apa nak? Dia katakan aku gak butuh apa-apa. Siapakah yang perlu kita syukuri keberadaannya saat ini? Yang kedua saudaraku, mengapa saya perlu bersyukur hari ini? Ucapan syukur bukanlah template yang mengatakan Tuhan aku berterima kasih. Enggak, temukan setiap hari satu alasan kecil kenapa aku perlu bersyukur. Dan yang terakhir, apakah yang perlu saya syukuri saat ini? Hari ini juga. Adakah momen di mana kita merasa bahwa hidup kita tidak berharga? Sepertinya aku adalah orang yang gagal Tuhan. Sekolahku gagal, kuliahku gagal, pekerjaanku dulu pernah berhasil tapi sekarang gagal, ekonomiku gak naik, aku tidak berharga Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, kau berharga. Meskipun rumah sekelilingmu mengatakan kau tidak bisa apa-apa, tapi hari ini saya mau katakan kepada engkau, engkau berharga saudaraku. Engkau berharga. Apakah ini perasaan aku tidak berharga ini yang membuat Bapak Ibu sulit bersyukur hari ini? Saya pengen kita mengafirmasi diri dengan kalimat-kalimat ini. Kita baca bersama-sama satu kalimat afirmasi positif yang membuat engkau bisa bersyukur hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya berharga. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Saya berharga. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Saya berharga. Di bawahnya, saya bisa melakukan hal-hal besar. Saya layak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Saya tampan dan cantik. Saya kuat menghadapi masalah ini. Saya pantas bahagia. Saya bangga dengan keberhasilan dan kegagalan saya sampai hari ini. Saudara,
Engkau berharga. Bukan hanya berharga di mata Tuhan, di mata saya engkau berharga, di mata orang sebelahmu engkau berharga, di mata pasanganmu engkau berharga. Dan bersyukurlah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Saya mengajak jemaat yang ada di tempat ini untuk merenung sejenak. Hal-hal apa yang membuat engkau sulit sekali untuk melihat anugerah Tuhan? Hidup yang engkau keluhkan hari ini mungkin adalah hidup yang diinginkan oleh orang lain. Mari saat ini sebelum kita meninggalkan gereja ini, cari, temukan apakah anugerah Tuhan yang selama ini terselubung, yang ada di depan mata kita. Tapi karena hati yang keras, hati yang mengeluh, itu tidak bisa kita lihat. Saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Saudara, kehidupanmu yang selama ini berat, pekerjaanmu yang sulit, mungkin adalah impian bagi orang-orang yang menganggur saat ini. Anak-anakmu yang suka membuat kerusuhan, suka bikin kotor rumah, mungkin adalah harapan bagi orang-orang yang menginginkan kelahiran seorang anak. Suamimu yang sulit berubah, istrimu yang keras kepala, itu adalah keinginan orang yang saat ini sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Rumahmu yang kecil dan berantakan, rumahmu yang bocor dan belum bisa engkau perbaiki, mungkin adalah keinginan bagi orang-orang yang belum bisa punya rumah hari ini. Tugas-tugas kuliahmu yang menumpuk, pekerjaanmu yang banyak, PR yang tidak ada habis-habisnya, mungkin adalah impian bagi orang yang ingin kuliah hari ini. Mari berdoa kepada Tuhan dan belajar untuk melihat kesusahanmu sebagai satu berkat, kesibukanmu sebagai satu sukacita, kelelahanmu tidak akan sia-sia. Karena itulah karya Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk segala jerih lelah yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kepenatan, untuk segala beban dan pekerjaan ini. Kami ingin bersyukur untuk itu Bapak. Kami ingin bersyukur untuk pasangan kami yang masih ada hari ini. Kami ingin bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada kami. Itu adalah karya-Mu bagi hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya berikan waktu kepada seluruh jemaat di tempat ini. Apa yang menjadi beban terberatmu hari ini? Apa yang menjadi pergumulan terbesarmu hari ini? Bila itu pasanganmu, sebutkan. Bila itu pekerjaanmu, sebutkan. Bila itu kuliahmu, sebutkan. Bila itu anak-anakmu, sebutkan. Saya mengajak kita berdoa di tempat kita masing-masing. Tuhan, ini bebanku, ini pergumulanku. Ini duri dalam daging yang sampai hari ini belum bisa sembuh dari hidupku. Sekarang saudara, saya ingin mengajak kita berefleksi. Beban yang engkau keluhkan itu bisa jadi adalah keinginan dari semua orang. Istri yang masih ada padamu bisa jadi harapan bagi laki-laki yang sudah tidak memiliki pasangan di luar sana. Pekerjaanmu yang sulit itu adalah harapan bagi para pengangguran. Saya mengajak kita semua untuk membawa bebanmu itu dan katakan, Tuhan, aku bersyukur atas beban ini. Tuhan, aku bersyukur atas pergumulan ini. Tuhan, aku mau jalani salibku ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan hati yang berlimpah ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku hati kami penuh, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Saat ini kami sadar, meskipun beban kami tidak hilang, meskipun penyakit kami tidak sembuh, meskipun keluarga kami belum pulih, kami ingin bersyukur karena inilah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan, marilah kita jalani dalam kehidupan ini. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari tempat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh kembali.